Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Novi Kurniawan dan hari ini finally gue bikin video wrap up. Konten wrap up sendiri merupakan konten yang template kali ya. Konten yang sering kalian temui kalau kalian ngikutin konten perbukuan. Dan gue sendiri juga udah dari lama sih sebenarnya pengen bikin konten wrap up ini. Tapi karena gue merupakan seorang slow reader gitu, plus moody reader juga, gue ngerasa kalau jumlah bacaan gue di tiap bulannya nggak sebanyak pembaca-pembaca lainnya. Mungkin di satu bulan gue bisa baca banyak buku, tapi di bulan lain bisa aja gue cuma baca satu buku. Nah, hal itu yang bikin gue ragu buat bikin konten wrap up ini pada awalnya. Tapi karena mulai tahun 2024 ini, gue emang pengen ningkatin jumlah bacaan yang gue baca setiap bulannya. Akhirnya gue memutuskan untuk bolehlah bikin konten wrap up setiap bulannya. Walaupun mungkin tetap jumlah bacaan wrap up gue setiap bulannya nggak akan sebanyak pembaca-pembaca lain. Tapi ya udahlah ya. Toh juga konten wrap up ini bisa gue jadiin buat tracking bacaan di akhir tahun nanti. Karena gue nggak pakai Goodreads dan nggak kepengen juga pakai Goodreads. Gue punya platform sendiri, Sudut Koma, dan kenapa gue nggak pakai platform tersebut buat tracking bacaan gue. Nah, mungkin sedikit note di awal, seperti yang udah gue sampaikan di beberapa video lalu, bahwa buku-buku yang gue bahas di channel Sudut Koma ini merupakan buku-buku yang udah gue seleksi sebelumnya. Jadi nggak semua buku yang gue baca akan gue masukkan dan gue bahas di Sudut Koma ini. Seleksinya nggak yang gimana-gimana, yang jelas gue akan suka sama bukunya dan menemukan banyak poin yang pengen gue bahas. Dan yang paling penting, gue pengen lebih banyak orang tahu tentang buku tersebut. Rules-nya akan tetap seperti itu buat buku-buku yang gue bikinin video tersendirinya. Tapi spesial buat konten wrap up, gue akan jabarkan ke setiap buku yang gue baca. Terlepas dari gue cocok atau enggak sama bukunya. Di dalamnya gue nggak akan review terlalu dalam, bahkan gue nggak akan review sama sekali. Gue hanya akan nge-mention judulnya, nge-mention nama penulisnya, kemudian nama penerbitnya mungkin, dan sinopsis singkat ceritanya. Kalau misalnya buku yang gue baca gue sangat suka gitu dan gue pengen bahas lebih panjang lagi, gue akan mention hal tersebut dan kalian bisa tungguin video khususnya. Tapi kalau buku yang gue baca cuma sekedar oke aja, nggak jelek, tapi juga nggak yang gue bahas lagi gitu loh, gue akan berhenti di sinopsisnya aja. Pun juga berlaku buat buku-buku yang kurang cocok mungkin ya buat gue. Gue hanya akan berhenti di sinopsisnya aja, dan nggak akan lanjut buat ngomongin kekurangan-kekurangan yang gue temukan. Kenapa? Karena prinsipnya tetap sama. Gue percaya kalau setiap buku punya pembacanya. Dan ngapain juga gue ngabis-ngabisin banyak waktu buat ngomongin hal-hal yang gue gak suka dari buku tersebut. Sementara gue bisa pakai waktu tersebut buat ngebahas buku-buku lain yang jauh lebih pengen gue rekomendasiin ke kalian. So ya, itu buat intronya. Agak lama, so kita langsung masuk aja ke video wrap up bulan Januari. Buku pertama yang gue baca di tahun 2024 ini adalah buku kedua dari series The Chronicles of Narnia yang ditulis oleh C.S. Lewis, yaitu Prince Caspian. Ini merupakan buku kedua sesuai dengan urutan publishing, diterbitin sama penerbit Gramedia. Dan kayaknya gue nggak akan jelasin apa itu Narnia karena ya satu, gue udah bikin videonya untuk buku pertamanya kemarin, kalian bisa tonton video itu buat tahu setup cerita Narnia. Dan yang kedua, siapa sih yang gak tahu tentang cerita Narnia? Kalian semua udah tahu lah. Yang jelas di buku kedua ini kita akan mengikuti perjalanan keempat tokoh di buku pertamanya, yaitu Peter, Susan, Edmund, dan Lucy yang kembali ke dunia Narnia. Setelah mereka kembali ke dunia Narnia ini, mereka menyadari kalau ada time gap gitu dari terakhir kali mereka masuk ke dunia ini. Ratusan tahun sudah berlalu dan kerajaan mereka juga sudah jauh berbeda. Dan saat ini negeri ini dipimpin oleh raja yang lalim lah, yang merebut Narnia dari penduduk aslinya. Setelah cukup dalam masuk ke cerita, mereka bertemu dengan Prince Caspian
yang merupakan pemimpin dari gerakan untuk menggulingkan Raja Lalim tadi. Dan keempat anak itu pun menyadari kalau mereka terpanggil lagi ke dunia Narnia karena Prince Caspian meniupkan trompet Ratu Susan atau trompetnya karakter Susan yang kemudian mendatangkan sebuah bantuan berupa mereka untuk membantu merebut kembali tanah Narnia seperti dulu kala. Nah, bagaimana petualangan mereka? Kalian bisa baca sendiri bukunya. Buku kedua yang gue baca di tahun ini merupakan sebuah komik lokal, yaitu Si Buta Tadi Gua Hantu, Sapu Jagat. Komik dari karakter Pak Ganes TH ini diterbitkan oleh penerbit Bumi Langit dan Koloni, sama seperti buku pertamanya. Namun kali ini nggak dipisahkan menjadi dua bagian, melainkan satu buku yang ya lumayan berisi lah. Gue suka akan hal tersebut, dan di buku kedua ini kita akan mengikuti petualangan Barda sebagai si buta dari gua hantu yang sudah menjadi si buta dari gua hantu. Kenapa gue ngomong begitu? Karena di buku pertamanya overall ceritanya lebih ke origin story-nya lah. Nah, kalau di buku kedua ini dia udah full menjadi si buta, dan kita akan mengikuti perjalanan si buta selanjutnya. Di buku ini dia melawan banyak musuh, tapi yang jelas yang paling dapat banyak spotlight di sini adalah Sapu Jagat, seperti judulnya. Nah, Sapu Jagat sendiri atau Maung Lugai merupakan teman masa kecil dari karakter Barda atau si buta dan karakter Marni. Sehingga di dalamnya terdapat kesinambungan kali ya antara cerita dari buku pertamanya ke buku ini. Nah, konflik apa yang ada di dalamnya dan bagaimana petualangan si buta, kalian bisa baca sendiri bukunya. Untuk buku ketiga yang gue baca di bulan Januari adalah buku kedua dari series Red Rising, yaitu Golden Sun karya Pierce Brown. Seperti biasa gue baca bukunya di aplikasi Ipusnas, dan ternyata bener apa yang gue riset sebelum masuk ke series satu ini, bahwa buku pertamanya adalah buku yang paling lemah dari series Red Rising ini. Dan di buku keduanya akan ada peningkatan kualitas yang cukup signifikan. Dan benar aja, setelah gue membacanya, penulisan dari Pierce Brown ini meningkat jauh lebih baik dari sisi penulisan cerita maupun karakter. Jadi jauh lebih baik. Dan secara overall, buku keduanya ini seru banget sih buat diikutin, seru banget buat dibaca. Untuk tahu cerita Red Rising ini tentang apa, kalian bisa tonton video buku pertamanya yang udah gue bikin sebelumnya. Kemudian masuk ke buku terakhir yang gue baca di bulan Januari adalah buku Kaki Kuda yang ditulis oleh Akutagawa Ryunosuke dan diterbitkan oleh penerbit Mai. Ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh penerbit Mai. Dan seperti buku Sengkarut, buku ini juga merupakan buku kumpulan cerita, tapi bedanya dari satu penulis saja. Buku ini berisikan 6 cerita pendek klasik Jepang, yang dimana kesemuanya gue suka. Secara overall, buku ini merupakan bacaan yang kelam, muram, dan yang paling penting absurd. Bener-bener absurd, tapi gue tetap suka. So, kalau kalian lagi nyari buku literasi Jepang dengan vibe seperti tadi, plus nyari buku bacaan singkat, kalian bisa baca sendiri buku satu ini. Nah, itu tadi judul-judul yang gue baca di bulan Januari. Totalnya ada 4 buku, 3 buku fisik dan 1 e-book, 3 buku fiksi dan 1 komik. Again, pasti jumlahnya relatif lebih sedikit daripada wrap up teman pembaca lain. Tapi ya, it's okay. Gue tetap enjoy ke semua buku yang gue baca kali ini, dan akan bikin video pembahasannya masing-masing. Bener-bener gak ada miss sih di bulan Januari ini. So ya, mungkin itu aja video wrap up di awal tahun 2024 ini. Kira-kira bulan ini kalian baca berapa buku? Atau adakah dari buku-buku yang udah gue baca tadi yang pengen kalian baca juga? Bisa komen di bawah, dan seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.